Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acarik Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Ini sudah ada satu buah bonsai kelapa ya di hadapan saya. Ini jenisnya itu kelapa gading orange yang penampakannya seperti ini ya. Beberapa waktu yang lalu saya melakukan proses pergantian pot dan pergantian media tanam ya, dan setelah itu saya melakukan karantina ya, untuk menghindari agar tidak terjadi stres pada bonsai kelapa ini. Saya melakukan karantina agar proses adaptasi bonsai kelapa ini dengan media tanam yang baru itu tidak terlalu berdampak stres ya pada bonsai kelapa ini. Makanya saya melakukan karantina, melakukan perawatan secara intens ya. Dari mulai penyiraman dan perkembangan bonsai kelapa ini dari hari ke hari kita pantau, kita perhatikan dengan baik agar proses adaptasinya bisa berjalan dengan baik tentunya. Dan si bonsai kelapa ini saya lakukan program daun ya, program daun ulang tentunya, karena saya belum puas ataupun belum sesuai dengan keinginan ya dengan ukuran daun yang sebelumnya. Bisa dilihat ini ukuran daun yang sebelumnya ya. Pelepahnya pun masih berukuran lumayan panjang. Nah, ukuran pelepah ini lumayan panjang. Jadi saya belum puas dengan ukuran daun yang sebelumnya. Setelah itu saya melakukan program ulang tentunya pada daun bonsai kelapa ini dengan teknik sayat tapis. Hanya melakukan teknik sayat tapis untuk memprogram ulang pada bagian daun bonsai kelapa ini ya. Bagaimana caranya melakukan sayat tapis agar ukuran daun bisa mengecil ya, bisa kerdil dengan ukuran yang sebelumnya seperti ini. Bisa menjadi kecil ukurannya seperti ini. Pelepahnya pun ukurannya sudah mulai pendek ya, tidak panjang seperti pelepah yang sebelumnya seperti ini. Tentunya ada teknik, ada cara tersendiri untuk merubah ukuran daun hanya dengan melakukan sayat tapis. Saya melakukan sayat tapis itu lebih awal. Nah, ini ukuran daun yang sebelumnya, dari mulai daun yang ke berapa ini ya, yang ke 1, 2, 3, nah keempat. Dari mulai daun yang keempat dari tunas, saya melakukan sayat tapis itu lebih awal untuk menghasilkan daun yang lebih kerdil dari daun yang sebelumnya. Dari mulai daun yang ini saya melakukan sayat tapis lebih awal, dan hasilnya sudah terlihat. Ini sudah mulai agak mengecil ya dibanding dengan daun yang keempat ini. Setelah saya dapatkan daun yang lebih kerdil dari daun yang keempat, daun yang ketiga ini berarti ya, ini daun yang ketiga sudah lumayan. Ukuran daun mulai mengecil dan pelepahnya pun mulai agak
memendek ya, agak pendek dibanding dengan pelepah yang ini. Bisa dilihat ukurannya. Nah, ini batas daun. Nah, ini pelepahnya berarti ya. Nah, ini batas daun. Nah, ukurannya sudah mulai agak pendek dibanding dengan daun yang sebelumnya. Saya juga belum puas dengan ukuran yang daun yang ketiga ini. Ini masih terlalu lebar menurut saya ya. Menurut saya ini masih terlalu lebar. Saya melakukan tapis lebih awal lagi tentunya untuk menghasilkan ukuran daun ini lebih kerdil dari ini sedikit lah. Nah, ukuran daun akhirnya ini saya dapatkan setelah saya melakukan tapis lebih awal. Saya dapatkan ukuran daun yang lebih kerdil dari daun yang ketiga dari tunas ini. Ini berarti ini daun yang kedua dari tunas, ukurannya lebih kecil, lebih kerdil dibanding dengan daun yang ketiga ini. Kalau kita rasa memang si ukuran daun ini masih belum sesuai dengan keinginan, masih terlalu besar, kita akan lakukan penyayatan tapis. Nah, di saat tunas seperti ini ya. Nah, ini nanti ketika kita lakukan sayat tapis sekarang, maka ukuran daun yang sekarang masih tunas ini akan lebih kecil daripada daun yang kedua dari tunas ini. Ini dipastikan akan lebih kecil ya. Tapi saya sudah merasa puas, saya sudah merasa pas ya dengan ukuran daun yang ini. Jadi saya akan membentuk daun itu ukurannya seragam ya, ukurannya seimbang, ukurannya seperti daun yang kedua ini ya. Saya akan mempertahankan ukuran daun dengan daun yang seperti ini. Dari ukuran daun sudah mulai kecil dibandingkan dengan daun yang ketiga, apalagi dengan daun yang keempat ya dari tunas ini. Ini masih terlalu jauh menurut saya dengan keinginan saya. Nah, ini sudah mendekati. Saya lakukan tapis lebih awal dan ini hasilnya daun kedua dari tunas sudah. Ini menurut saya sudah sesuai dengan keinginan. Ini sebagai perbandingan telapak tangan saya ya. Nah, ini ukuran daunnya seperti ini. Dan ukuran pelepahnya pun ini sudah mulai pendek ya. Nah, ini batas daun dan sampai ke pangkal itu sudah mulai pendek. Tidak seperti daun yang keempat dan tidak juga seperti daun yang ketiga ini ya. Dan saya pada kesempatan ini tidak akan melakukan penyayatan pada bagian tapis. Nah, pada bagian tapis ini, karena kalau saya lakukan penyayatan pada saat ini, maka daun ini akan menurut saya terlalu kecil ya. Tidak seimbang dengan daun yang kedua dari tunas ini. Jadi ini ukurannya nanti akan lebih kecil. Makanya saya membiarkan dulu. Ini untuk ukuran tunas seperti ini sekitar kalau untuk ukuran bonsai yang sudah hampir jadi seperti ini ya sekitar seminggu ataupun 5 hari. Ini ukuran tunas akan mulai memanjang dan saya akan melakukan penyayatan pada bagian tapisnya agar si daun yang sekarang masih tunas ini ukurannya akan sama dengan daun yang kedua dari tunas. Nah, dengan daun yang ini ya. Kalau ini sekarang kita lakukan, ini otomatis akan terlalu kecil ya nantinya ya. Ketika sudah mekar seperti ini akan terlalu kecil. Makanya saya biarkan dulu sekitar 5 hari atau seminggu untuk menyamakan ukuran daun dengan daun yang kedua dari tunas, dengan daun yang ini ya. Ini apalagi daun-daun yang sebelumnya ya, ini masih terlalu lebar, terlalu panjang pelepahnya juga. Ini juga pelepahnya panjang. Saya kurang puas dengan ukuran daun yang seperti ini ya. Nah, ini daun yang keempat bisa dilihat ya.
Pokoknya mulai dari daun yang keempat ini kemarin saya melakukan saya tapis lebih awal untuk mengecilkan ukuran daun sesuai dengan ukuran yang kita harapkan, yang saya harapkan tentunya. Yang keempat ini, yang ketiga sudah mulai mengecil seperti ini dibanding dengan ini ya. Nah, bisa dilihat ukurannya ini masih nah ini sudah mulai agak pendek, dan daun yang kedua dari tunas sudah sesuai dengan keinginan saya. Saya menginginkan ukuran daun ya sebesar inilah, tidak terlalu kerdil dan tidak besar, tidak panjang, dan pelepahnya pun sudah menurut saya ini udah proporsional ya dengan ukuran daunnya. Dan ada kalanya memang daun kecil tapi pelepah panjang, menurut saya kurang proporsional. Kalau yang ini menurut saya sudah sesuai dengan keinginan untuk ukuran daunnya, dan ukuran pelepahnya pun tidak terlalu panjang ya. Menurut saya ini sudah proporsional ya. Dan ini saya nanti akan biarkan dulu sekitar 5 hari atau 1 minggu, paling lambat 1 minggu, untuk menyesuaikan ukuran daun agar sama dengan daun yang kedua dari tunas ini. Jadi begitulah rekan-rekan, saudara-saudaraku semuanya, ketika saya menginginkan ukuran daun dengan kondisi bonsai kelapa yang sudah seperti ini, saya tidak melakukan tebas ekstrim ataupun pruning habis ya. Saya tetap mempertahankan jumlah daun dulu, dan saya hanya akan melakukan saya tapis dengan cara saya tapis lebih awal ya, untuk mengecilkan daun. Nah, ini sebagai perbandingan. Ini bisa diterapkan, silahkan bagi saudara-saudaraku yang baru memulai membuat bonsai kelapa. Ini menurut saya cara paling aman dan paling efektif ya. Tapi memang dibanding dengan tebas ekstrim mungkin ini agak lebih lambat ya, agak lebih lambat waktunya. Tapi ini menurut saya lebih aman dan lebih efektif ya. Dengan tebas ekstrim nanti kita daun sama sekali akan habis ya, tidak ada daunnya sama sekali, dan resikonya itu lebih besar daripada melakukan saya tapis lebih awal seperti ini. Oke saudaraku, itu saja mungkin saya hanya review ya, review bonsai kelapa yang saya program ulang ukuran daunnya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk saudara-saudaraku semuanya yang baru memulai, tentunya ya, baru memulai membuat bonsai kelapa. Kalau untuk senior-senior mungkin yang lebih awal, nah ini cara-cara seperti ini tuh sudah sering dilakukan ataupun ya sudah tahu ya. Saran dan kritik silahkan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.